Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast 30 hari berkisah kali ini, saya akan membawakan kisah tentang Perang Khaybar. Perang Khaybar adalah pertempuran yang terjadi antara umat Islam dengan umat Yahudi yang hidup di oasis Khaybar, yang jaraknya sekitar 150 km dari Madinah, atau sejauh 3 hari perjalanan dari Madinah. Pertempuran ini terjadi sekitar 2 pekan dan berakhir dengan kemenangan umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat untuk memerangi Khaybar dan menjanjikan kemenangan dalam peperangan tersebut. Untuk itu, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat dari Hudaybiyah yang berjumlah 1.600 pasukan, di mana 200 diantaranya adalah pasukan kuda yang langsung berangkat menuju Khaybar. Khaybar merupakan daerah yang sangat subur akan tanahnya dan banyak mata air, sehingga tak heran jika tumbuh pohon-pohon kurma di sana. Daerah tersebut ditempati oleh kaum Yahudi yang sedari dulu telah menyimpan dendam mendalam terhadap Islam. Seruan untuk perang Khaybar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surat Al-Fath ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Firman Allah tersebut menjanjikan harta rampasan atau ghanimah yang banyak kepada kaum muslimin sebagai balasan atas jihad, keikhlasan, dan kesabaran mereka dalam menyebar ajaran yang benar. Sebelum peperangan, Rasulullah menyeru kepada para sahabat untuk melakukan perundingan dengannya, guna membahas mengenai siapa yang harus membawa bendera perang. Rasulullah bersabda, "Besok akan kuserahkan bendera perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan Allah juga mencintainya." Semua sahabat bergembira akan hal tersebut. Keesokan harinya setelah subuh, para sahabat sudah berkumpul di depan Rasulullah dengan berharap dirinya yang diserahi untuk memegang bendera. Begitu pula Umar bin Khattab duduk dengan memanjangkan lehernya agar terlihat oleh Rasulullah. Umar mengatakan, "Demi Allah, aku tidak pernah menginginkan jabatan kecuali pada hari ini juga." Akan tetapi, Rasulullah dikala itu mencari Ali bin Abi Thalib dan bertanya, "Di manakah Ali?" Para sahabat menjawab bahwa Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata dan sedang beristirahat. Rasulullah lalu memerintahkan beberapa sahabat untuk menjemputnya. Setibanya Ali bin Abi Thalib di depannya, Rasulullah menyerahkan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib dan berwasiat, "Ajaklah mereka ke dalam Islam sebelum engkau memeranginya. Sebab demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang, maka itu lebih baik daripada unta merah atau harta bangsa Arab paling mewah waktu itu." Hadis riwayat Muslim. Setelah itu, Rasulullah bersama para pasukan berangkat menuju Khaybar dengan rasa yakin akan menang berdasarkan janji Allah. Meskipun mereka tahu bahwa Khaybar termasuk daerah yang kuat, sebab dilapisi dengan 2 lapis benteng dan persenjataan yang lengkap. Tatkala sedang berlangsung pengepungan terhadap benteng-benteng Yahudi, tiba-tiba pahlawan andalan mereka yang bernama Marhab datang menantang dan mengajak sahabat untuk melakukan perang tanding. Amir bin Akhwa radhiyallahu anhu melawannya, dan beliau terbunuh mati syahid. Lalu Ali bin Abi Thalib melawannya hingga membunuhnya dan menyebabkan runtuhnya mental kaum Yahudi dan sebagai sebab kekalahan mereka. Benteng Khaybar terdiri dari 3 lapis,
dan masing-masing terdiri atas 3 benteng. Kaum muslimin memerangi dan menguasai benteng demi benteng. Setiap kali Yahudi kalah dari pertahanan pada satu benteng, mereka berlindung dan berperang dalam benteng lainnya hingga kemenangan mutlak berada di tangan kaum muslimin. Dalam peperangan ini, terbunuh dari kaum Yahudi puluhan orang, sedang wanita dan anak-anak ditawan. Termasuk dalam tawanan adalah Sofiyah binti Huyai yang jatuh di tangan Dihya al-Kalbi, lalu dibeli oleh Rasulullah darinya. Beliau mengajaknya masuk Islam, lalu menikahinya dengan mahar memerdekakannya. Adapun yang mati syahid dari kaum muslimin sebanyak belasan orang. Di antara yang mati syahid adalah seorang badui yang datang dan masuk Islam dan memohon kepada Rasulullah untuk hijrah. Dan tatkala Rasulullah memperoleh rampasan perang Khaybar, maka beliau memberinya sebagian. Tetapi dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengikutimu bukan untuk tujuan ini, melainkan agar aku terkena panah di sini," sambil memberi isyarat pada lehernya, sehingga aku masuk surga. Maka Rasulullah bersabda, "Jika kamu jujur kepada Allah, maka pasti Allah buktikan." Tidak lama kemudian, jenazahnya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terluka pada tempat yang dia isyaratkan sebelumnya. Maka Rasulullah bersabda, "Orang ini jujur kepada Allah. Oleh karenanya, Allah memenuhi niatnya yang baik." Lalu beliau mengafaninya dan memakamkannya. Kaum Yahudi tidak pernah dan tidak akan berhenti dari makar buruk terhadap Rasulullah dan Islam karena tabiat mereka. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 112 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Tatkala mereka kalah dari perang Khaybar dan beberapa kali upaya untuk membunuh Rasulullah gagal, maka mereka bermaksud untuk membunuh beliau dengan siasat yang baru. Seorang wanita Yahudi yang berperan besar dalam makar buruk ini, yaitu memberi hadiah berupa menyuguhkan hidangan daging kepada Rasulullah dengan menyisipkan racun yang banyak padanya. Tatkala Rasulullah mulai memakannya, daging tersebut mengabari beliau bahwa ia beracun. Maka beliau langsung memuntahkannya. Ini merupakan mukjizat Rasulullah yang lebih mulia daripada mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam yang memahami bahasa semut. Sebab ia makhluk hidup yang bernyawa, yang memiliki mulut untuk berbicara. Sedangkan sepotong daging tersebut adalah sebagai makhluk yang mati, bahkan telah matang dipanggang dengan api. Adapun Bisri bin Baru radhiyallahu anhu yang ikut makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia karena racun tersebut. Sebab itu Rasulullah membunuh wanita ini sebagai kisos. Setelah umat Yahudi kalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk mengusir mereka dari Khaybar. Akan tetapi, mereka memohon kepada beliau agar membiarkan mereka mengurusi pertanian dengan perjanjian bagi hasil. Maka Rasulullah menerima permohonan itu dengan syarat kapan saja beliau menghendaki, maka beliau berhak untuk mengusir mereka. Hingga akhirnya mereka diusir oleh Umar bin Khattab di zaman kekhalifahannya setelah beberapa kali mereka berbuat kejahatan terhadap kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi rampasan perang kepada sahabat yang ikut perang yang berjumlah sekitar 1.600 orang. Namun, seusai perang ini, para rombongan muhajirin yang berjumlah 53 orang dari Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang
dan bertemu Rasulullah SAW di Khaybar. Beliau sangat gembira dengan kedatangan mereka. Beliau merangkul Ja'far radhiyallahu anhu serta menciumnya seraya bersabda, "Aku tidak mengetahui apakah aku bergembira karena menang dari Khaybar ataukah karena kedatangan rombongan Ja'far." Kemudian Rasulullah memberi mereka bagian dari rampasan perang. Rasulullah juga memberi bagian kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beberapa orang dari suku Daus yang baru datang dalam keadaan Islam. Semua ini beliau lakukan dengan izin dan keikhlasan dari sahabat yang ikut perang Khaybar, dan karena mereka ini terhalang oleh uzur. Jika tidak, maka pasti mereka akan ikut berperang. Ghulul adalah mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Mid'am, seorang pelayan Rasulullah SAW, meninggal dunia akibat terkena panah. Maka para sahabat mengatakan, "Alangkah nikmat baginya surga." Namun Rasulullah bersabda, "Tidak, demi Allah, sesungguhnya pakaian yang diambilnya dari rampasan Khaybar sebelum dibagi menjadi bahan bakar api neraka." Mendengar ini, ada seseorang yang datang dan mengaku kepada Rasulullah, "Ini 1 atau 2 tali sandal aku peroleh sendiri." Kemudian Rasulullah bersabda, "Itu termasuk neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tatkala Rasulullah SAW menguasai dan mengalahkan Khaybar, maka Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Yahudi di Fadak, sebelah utara Khaybar. Mereka segera mengirim utusan kepada Rasulullah untuk melakukan perjanjian damai dengan menyerahkan separuh bumi Fadak kepadanya. Rasulullah menerima tawaran tersebut, dan beliau khususkan untuk dirinya sebab ia termasuk rampasan perang atau fa'i yang diperoleh tanpa perang. Juga Rasulullah SAW memerangi Yahudi di Wadi Qura hingga mereka menyerah dan kalah. Mengetahui hal ini, Yahudi di Taima juga segera berdamai dengan Rasulullah SAW dengan membayar jizyah atau upeti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari kisah perang Khaybar tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.